Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Semoga sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai menelaah kebahasaan teks berita. Apa saja ya? Simak terus video berikut ini. Kaidah kebahasaan teks berita. A. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. B. Menggunakan kata kerja mental. C. Menunjukkan konjungsi temporal. Dan D. Menggunakan keterangan waktu. A. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung adalah diapit oleh tanda kutip. Sebaliknya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahaskan kembali tanpa mengurangi intinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat langsung dan tidak langsung. A. Mendapatkan bagan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Pria yang kulitnya sudah sedikit terkelupas disengat panasnya matahari itu tak kuasa menahan rasa haru bisa mendapatkan penghargaan Kalpataru. Kalimat tersebut termasuk kalimat tidak langsung. Saya datang tidak membawa apa-apa ke sini. Datang badan naik pesawat untuk ambil penghargaan. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih saya penghargaan untuk penyu, kata Musa. Sedangkan kalimat ini termasuk kalimat langsung karena diucapkan langsung oleh Musa dan terdapat tanda petik. B. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Perhatikan contoh berikut ini. Pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Kata melihat dalam kalimat ini menunjukkan proses mengindrai dengan indera penglihatan. Saya mengerti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah. Kata mengerti menunjukkan aktivitas proses memahami atau berpikir. Masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kata khawatir dalam kalimat ini menunjukkan proses merasa. C. Menunjukkan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Teks berita harus menunjukkan konjungsi atau kata hubung ini, karena waktu merupakan unsur utamanya. Berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita. Lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, setelah itu, sebelumnya, ketika, sambil, sebelum, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, sesudah, setelah, tak kala. Itulah beberapa contoh konjungsi temporal. D. Menggunakan keterangan waktu. Beberapa keterangan yang sering muncul dalam teks berita adalah kemarin, biasanya, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. E. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku yang digunakan dalam teks berita harus baku atau sesuai standar bahasa Indonesia. Bahasa baku dibentuk oleh kata-kata baku. Adapun kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakaian bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut ini contoh kata baku dan tidak baku. Coba perhatikan beberapa contoh kata baku dan tidak baku tersebut. Itulah tadi mengenai kebahasaan teks berita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.